Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 4 dalam mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya dengan materi Teori Belajar Konstruktivisme yang beranggotakan Adnan Nasrullah, Ahyu Afiza Jamalul Lail, Emi Ermawanti, Hesti Maulida, dan Hidayatul Azizah. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Definisi teori konstruktivisme. Piaget berpendapat bahwa pada dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang dikonstruksi oleh anak sebagai subjek maka akan menjadi pengetahuan yang bermakna. Konstruktivisme adalah teori belajar yang bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk lebih aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan juga pengetahuannya. Mengembangkan kemampuan yang telah ada di dalam dirinya untuk kemudian diubah atau dimodifikasi oleh pendidik yang memfasilitasinya. Dengan cara merancang berbagai macam tugas, pertanyaan, ataupun tindakan lain yang memancing rasa penasaran peserta didik untuk menyelesaikannya. Adapun tujuan adanya teori konstruktivisme adalah merangsang berpikir inovatif, mendorong untuk berpikir mandiri, menemukan berbagai hal baru, bisa meningkatkan pengetahuan, dan membentuk keahlian sesuai dengan kemampuan. Berpikir inovatif memang tidaklah mudah, butuh waktu dan juga proses yang cukup panjang, di mana kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan kepingan-kepingan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Inovasi sendiri akan lahir karena didukung oleh adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Pastinya, ilmu yang dimiliki oleh setiap orang akan berbeda-beda. Ada orang yang mempunyai ilmu akademis dan ada yang mempunyai ilmu non-akademis. Orang-orang yang bisa menyatukan antara ilmu akademis dan non-akademis yang bisa mendorong dalam melahirkan pemikiran yang inovatif dan menarik. Sadar atau tidak, teori konstruktivisme akan mengarahkan kita untuk bisa menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Seseorang yang pada awalnya tidak mempunyai ketertarikan di dunia menulis, setelah belajar mengenai kelebihan tulis-menulis, maka hal itu bisa jadi akan mendorong orang tersebut menjadi penulis. Atau mungkin saja orang tersebut sebelumnya sudah mempunyai bakat terpendam, tapi karena ketidaktahuan bahwa ada bakat terpendam, maka diperlukan upgrade dan membutuhkan stimulus untuk mengaktifkan bakat tersebut. Jadi, bakat yang mereka miliki akan terasah dan bisa melahirkan kemampuan serta keterampilan yang sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya. Konsep dasar teori konstruktivisme. Yang pertama, siswa sebagai individu yang unik. Yang kedua, self-regulated learner atau pembelajar yang dapat mengelola diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab pembelajaran. Yang keempat, motivasi pembelajaran. Yang kelima, peran guru sebagai fasilitator. Yang keenam, kolaborasi antar pembelajar. Yang ketujuh, proses top-down atau proses dari atas ke bawah. Teori konstruktivisme berpandangan bahwa pembelajar merupakan individu yang unik dengan kebutuhan dan latar belakang yang unik pula. Dalam teori ini tidak hanya memperkenalkan keunikan dan kompleksitas pembelajar, tetapi juga secara nyata mendorong, memotivasi, dan memberi penghargaan kepada siswa sebagai integral dari proses pembelajaran. Siswa dikembangkan menjadi seorang yang memiliki pengetahuan tentang strategi belajar yang efektif, yang sesuai dengan gaya belajarnya, dan tahu bagaimana serta kapan menggunakan pengetahuan itu dalam situasi pembelajaran yang berbeda. Self-regulated learner termotivasi untuk belajar oleh dirinya sendiri, bukan dari nilai yang diperolehnya sebagai hasil belajar atau karena motivasi eksternal yang lain, misalnya dari guru atau orang tuanya. Dalam konstruktivisme ini berpandangan bahwa tanggung jawab belajar bertumpu kepada siswa. Teori ini menekankan bahwa siswa harus aktif dalam proses pembelajaran dan berbeda pendapat dengan pandangan pendidikan yang sebelumnya yang menyatakan bahwa tanggung jawab pembelajaran lebih kepada guru,
sedangkan siswa berperan secara pasif dan reseptif. Di sini, para pembelajar yang mencari makna akan mencoba mencari keteraturan dari berbagai kejadian yang ada di dunia, bahkan seandainya informasi yang tersedia tidak lengkap. Motivasi belajar secara kuat bergantung pada kepercayaan siswa terhadap potensi belajarnya sendiri, perasaan kompeten, dan kepercayaan diri terhadap potensi untuk memecahkan masalah baru, diturunkan dari pengalaman langsung di dalam menguasai masalah pada masa lalu. Maka dari itu, belajar dari pengalaman akan memperoleh kepercayaan diri serta motivasi untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks lagi. Jika seorang guru menyampaikan kuliah atau ceramah yang menyangkut pokok bahasan, maka fasilitator membantu siswa untuk memperoleh pemahamannya sendiri terhadap pokok bahasan atau konten kurikulum. Pembelajar dengan keterampilan dan latar belakang yang berbeda diakomodasi untuk melakukan kolaborasi dalam penyelesaian tugas dan diskusi-diskusi agar mencapai pemahaman yang sama tentang kebenaran dalam suatu wilayah bahasan yang spesifik. Dalam proses ini, siswa diperkenalkan dulu dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dengan bantuan guru, menemukan keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah seperti itu. Pada prinsipnya, pembelajaran dimulai dengan pemberian dan pelatihan keterampilan-keterampilan dasar dan secara bertahap diberikan keterampilan-keterampilan yang manfaat belajar konstruktivisme. Manfaat dari belajar teori konstruktivisme yang pertama yaitu membantu kita dalam mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama kita belajar, tentu akan ada kesulitan. Kesulitan itulah yang nantinya akan kita coba pecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru. Manfaat yang tergolong cukup bagus, yakni kita akan mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru, dan juga suasana baru terkait gagasan yang kita temui. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap orang pasti mempunyai gagasan. Sifat dari gagasan itu sendiri dinamis, yakni bisa berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan pengalaman serta pengaruh kemampuan berpikir kita kepada semua hal. Yang ketiga, mengajak seseorang untuk berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivisme ini secara tidak langsung akan mengarahkan kita pada suatu yang baru. Hal baru yang juga menarik itulah yang nantinya akan mengantarkan kita untuk menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan yang baru. Setidaknya, teori konstruktivisme tersebut akan mengajak kita untuk berpikir mengenai pengalaman yang telah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih bermakna dan sentimental. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sifat dari gagasan tiap orang bersifat dinamis. Teori konstruktivisme akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan yang lama ke gagasan yang baru berdasarkan alasan yang logis. Sedangkan logis atau tidaknya gagasan tersebut bergantung pada sensitivitas dan juga kepekaan otak serta perasaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Menurut teori ini, pengetahuan tidak bisa dipindahkan atau dikirimkan dengan begitu saja dari pikiran seorang guru kepada pikiran peserta didik. Maka dari itu, peserta didik harus siap secara mental dan aktif dalam membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kesiapan dan kematangan kognitif yang mereka miliki. Sejauh ini ada beberapa kelebihan dalam teori konstruktivisme yang membuatnya masih digunakan hingga saat ini. Di antaranya yang pertama, kelebihan dari teori konstruktivisme, memberi kesempatan mengutarakan pendapat. Dalam pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivisme, peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan rancangan atau gagasannya secara eksplisit dengan menggunakan bahasanya sendiri, saling berbagi pemikiran dan gagasan dengan teman-temannya, dan mendorong peserta didik memberikan penjelasan mengenai gagasan yang diutarakannya. Yang kedua, mendorong berpikir imajinatif dan kreatif. Memberi pengalaman yang berhubungan dengan yang dimiliki oleh peserta didik atau rancangan kegiatan yang disesuaikan dengan gagasan awal peserta didik supaya mereka memperluas ilmu pengetahuannya mengenai suatu contoh fenomena dalam psikologi sosial.
serta memiliki kesempatan untuk merangkai fenomena tersebut sehingga peserta didik terdorong untuk membedakan dan memadukan gagasannya mengenai fenomena yang menantang mereka. Selain itu, pembelajaran konstruktivisme juga memberikan peserta didik kesempatan dalam berpikir mengenai pengalaman yang sudah mereka dapatkan, sehingga hal tersebut dapat mendorong peserta didik berpikir lebih kreatif, imajinatif, mendorong refleksi mengenai teori model, serta mengenalkan pada mereka gagasan-gagasan pada saat yang tepat. Yang ketiga, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi. Proses pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivisme membuat para peserta didik dapat kesempatan untuk mencoba gagasan-gagasan baru dan menyampaikan pendapatnya secara lugas, sehingga dengan adanya kesempatan mencoba suatu gagasan-gagasan baru tersebut, peserta didik dapat terdorong untuk lebih termotivasi dan lebih percaya diri dalam menggunakan konteks yang dikenal maupun konteks yang asing, sehingga pada akhirnya dapat memotivasi peserta didik untuk menggunakan berbagai macam strategi belajar. Kekurangan teori konstruktivisme yang pertama, kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik. Guru seringkali merasa kesulitan dalam memberikan peserta didik contoh-contoh yang konkret dan realistik ketika dalam proses pembelajaran. Tentu, karena hal tersebut, guru didorong untuk harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Karena memberikan peserta didik contoh-contoh konkret dan realistik juga merupakan peran guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sulit mengubah kebiasaan mengajar. Terkadang ada beberapa guru yang tidak mau berubah dalam menggunakan model pembelajarannya kepada peserta didik. Hal ini dikarenakan guru sudah merasa nyaman dengan cara pengajaran lama yang sudah biasa digunakannya, yaitu dengan menggunakan model ceramah. Guru merasa bahwa dengan menggunakan model pembelajaran konvensional juga sudah bisa membawa peserta didik untuk mendapatkan nilai, sehingga menggunakan model atau cara pembelajaran lainnya dianggap tidak terlalu diperlukan. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Pada dasarnya, proses pembelajaran berdasarkan konstruktivisme ingin membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Hal ini terkadang justru menjadi kendala dengan kemampuan kognitif peserta didik yang berbeda-beda, dan kemudian membuat beban guru menjadi lebih berat karena banyaknya beban guru dalam mengajar, sehingga hal inilah yang membuat guru berpendapat bahwa menggunakan pembelajaran konstruktivisme membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Yang keempat, terbatasnya fasilitas. Banyak sekolah-sekolah yang sudah terbatas dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam mendukung pembelajaran konstruktivisme, seperti belum tersedianya alat-alat laboratorium atau komputer yang cukup memadai untuk jumlah peserta didik yang besar, sehingga kurangnya sarana dan prasarana yang terjadi dalam lingkungan sekolah membuat pembelajaran konstruktivisme menjadi kurang mendukung. Yang kelima, terlalu banyak bidang studi. Di luar sana masih banyak guru-guru yang mengajar di luar bidang studi yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini membuat guru jadi terlalu banyak mempelajari bidang studi yang ada dalam kurikulum pengajaran, sehingga pada akhirnya penguasaan materi yang diajarkan oleh guru menjadi kurang lebih memadai. Itulah tadi pemaparan dari teori konstruktivisme oleh kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.